Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang turunan ya. Kita lebih fokus ke dua saja. Yang pertama adalah aturan rantai, kemudian nanti yang kedua adalah turunan fungsi implisit. Nah, kita awali dari yang pertama dulu, yang aturan rantai. Ini kalau Anda lihat ininya, formulanya ini atau rumusnya ini, mungkin bikin ini ya, bikin pusing ya. Tapi kita jangan membiasakan kita tidak fokus ke menghafal ya, tapi memahami gitu ya, logikanya seperti apa. Jadi ini sekilas saja, secara umum saja ya. Jadi saya tidak fokus ke menghafal rumus. Jadi aturan rantai, jadi ini sudah melibatkan beberapa fungsi ya, beberapa variabel gitu ya. Nah, ini ada fungsi Z. Fungsi Z ini di dalamnya itu adalah mengandung variabel X sama Y. Fungsinya dalam X dan Y itu maksudnya ya. Di mana X ini dia dalam fungsi T, kemudian Y juga dalam fungsi T. Maka kalau kita cari turunannya, dz per dt-nya itu adalah, ya, ini sebenarnya, ini kita menggunakan ini namanya turunan parsial ya, gitu ya. Do z per do x dikalikan dengan dx per dt gitu ya. Kemudian ditambah ini turunan parsial dari do z per do y dikalikan dengan dy per dt. Do z per dx-nya tentunya dari sini ya, dari fungsi z ini, sama yang ini juga sama, dari sini. Kemudian yang dy per dt-nya ini dari fungsi dx per dt, maksudnya ini dari fungsi ini. Dy per dt-nya sama, ini dari fungsi ini. Turunan dari fungsi yang ini gitu ya. Ini nanti kita lebih fokus ke yang pertama. Kemudian kalau yang kedua ini mungkin agak ditambah lagi variabelnya, melibatkan variabel S gitu ya. Jadi ada ada fungsi X itu dalam S dan T, sama fungsi Y di sini mengandung variabel S dan T. Nah, ini kalau kalau turunan parsial do Z per ds per do S ini hampir sama sebenarnya ya. Ini turunan parsial do Z per ini do X per dx gitu ya. Ditambah sama, ini hampir sama, turunan parsial semua ini yang kalau do Z per dy, do Y per ds gitu ya. Ini hampir sama untuk terhadap T ya, hampir sama, cuma diganti aja do T ya, T, S-nya diganti T. Ini sekilas tentang formulanya. Kita coba lebih fokus ke contoh soal misalnya. Nah, contoh soal, jadi misalkan ada soal seperti ini, jadi Z sama dengan 2x pangkat 3, Y plus Y kuadrat, X-nya 3T, Y-nya itu adalah T kuadrat. Carilah DZ per dt. Ini untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara. Cara pertama itu kita menggunakan namanya aturan rantai ya. Cara kedua itu bisa langsung sebenarnya. Jadi ini Anda substitusi gitu ya. Jadi X-nya ini kan 3T. Begitu juga dengan T kuadrat. Jadi Anda tinggal substitusi ke sini. Kalau substitusi langsung nanti bisa dibuktikan. Kalau X-nya Anda ganti dengan 3T gitu ya. Nanti ini berubah menjadi 2 dikali 27 itu 54 gitu ya. 54 T kuadrat ini berarti 54. Ini maaf T pangkat 3 ditambah
T kuadrat ini jadi nanti T pangkat 5 gitu ya. Ini bisa dibuktikan nanti ya. Ditambah ini adalah ini Y kuadrat ya. Berarti kalau Y-nya T kuadrat berarti dia jadi T pangkat T-nya kita gantikan ke Y jadi T pangkat 4. Ini sebenarnya lebih simpel kalau langsung. Sehingga turunannya kalau ini kita turunkan hasilnya ini. DZ per DT-nya ya nanti 270 T pangkat 4 ditambah 4 T pangkat 3 gitu. Itu kalau langsung ya. Nanti selera saja. Tapi kalau kita menggunakan fungsi aturan rantai DZ per DT itu sama dengan ini kita tulis yang formula yang tadi yang di atas gitu ya. Formula yang sebelumnya. Nah, tinggal kita turunkan masing-masing ini dulu kita turunkan ya doze per dx tentu yang dari sini ya. Jadi kita fokusnya ke fungsi x. Selain x kan kita anggap konstanta kan gitu. Maka turunannya adalah 6x ini ya, 6x kuadrat y ya. Y ini dianggap konstanta dia jadi 0. Kemudian dx per dt-nya itu kan bisa dibuktikan ini 3 ya. Gitu ya. Sama yang ini doze per doy-nya itu nanti adalah ini bisa dibuktikan berarti yang dari fungsi ini ya. Berarti kan x-nya dianggap konstanta. Sehingga nanti jadinya 2x pangkat 3 plus 2y dikalikan dengan ini dy per dt di sini ya. 2t ya. Kemudian tetap proses substitusi ya gitu ya. Jadi hasil akhirnya sama. Jadi ini selera aja kalau mau pakai aturan rantai seperti ini, tapi kalau mau langsung ini lebih simpel jadinya. Jadi tergantung persoalannya, kadang ada yang langsung itu susah gitu ya. Kalau menggunakan aturan rantai ada kalanya dia lebih mudah. Jadi ini masalah selera aja, pakai cara satu boleh, cara dua boleh. Kemudian kalau fungsinya ini Z sama dengan ln X kuadrat plus Y kuadrat, dan X-nya ini ya S min T dan Y-nya sama dengan S plus T. Jadi fungsinya sudah berupa mengandung ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel S, ada variabel T. Jadi menggunakan konsep yang kedua tadi ya, yang ini ya. Yang mengandung S sama T. Maka jadi kalau kalau kita boleh tulis ulang, jadi Z-nya itu adalah ini fungsi logaritma ya. Yang tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi dia mengandung ini X kuadrat plus Y kuadrat. Plus Y kuadrat. Jadi kita tahu turunan dari ln U itu adalah turunan dari U dibagi dengan U gitu ya. Nah, jadi Nah, bagaimana doze per ds-nya? Nah, ini kita tadi nyontek yang formula yang di atas tadi. Kita cari dulu turunan dari doze per do x-nya dari turunan parsial ya. Jadi kita memperlakukan variabelnya X sementara Y-nya konstanta. Maka bisa dibuktikan ini ya, turunan dari yang di atas ini, turunannya terhadap Y 2X, maka di sini muncul 2X. Ini kita tulis ulang yang di bawah, X kuadrat plus Y kuadrat. Dikalikan dengan 1. Do X per ds yang 1 ya, bisa dibuktikan nanti ya. Kemudian sama gitu ya. Ini do Z per do Y, itu artinya turunan parsial dari Z terhadap Y, dengan menganggap Y sebagai variabel, X-nya konstanta. Makanya di sini ini 0 kan, karena konstanta dia.
Ini jadi 2Y, ini tetap sama yang di bawahnya. Menggunakan ini ya. Kali 1. Nanti ketika diproses nanti disederhanakan nanti hasil akhirnya seperti ini. Hampir sama ya, jadi doze per dot-nya itu dengan mengganti variabel S dengan T ya. Konsepnya sama. Ini sama, yang ini. Yang doze per doy-nya sama ya. Yang ini juga. Bisa dibuktikan do X per do T-nya kan min 1. Dari sini ya. Nah, do X per do T-nya berarti kan turunan parsial dari X terhadap T, S-nya dianggap konstanta, jadi min 1. Karena turunan parsial kan udah pernah kita pelajari. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Jadi secara umum sih ada fungsi implisit, ada fungsi eksplisit. Kalau yang ini adalah contoh fungsi, ini eksplisit semua nih, gitu ya. Karena ini eksplisit semua karena salah satu ruas, gitu ya, hanya mengandung Z atau X saja atau Y saja, gitu ya. Nah, tapi kalau fungsi implisit dia salah satu ruasnya itu harus mengandung 0 saja. Jadi dia dimasukkan ke dalam. Maka di sini fungsi X dalam Y-nya itu sama dengan 0. Jadi ini secara implisit dia sebagai fungsi dari fungsi XY lah gitu. Maka turunannya adalah kalau mau simple Anda langsung ke sini aja gitu. Nah, turunannya adalah ini nih. Kalau ditanyakan dy per dx-nya, biasanya kan kalau ada fungsi implisit itu kan biasanya secara umum dalam fungsinya mengandung variabel xy, salah satu variabelnya 0. Dy per dx-nya itu ini do f per do x dibagi dengan do f per do y, turunan parsial ya dari fungsi f terhadap x atau dibagi turunan parsial dari f terhadap y. Sebagai ilustrasi misalnya tadi gitu ya. Jadi memang ada dua cara. Cara pertama langsung menggunakan formula tadi ya gitu ya. Formula yang ini tadi, yang ini yang saya lingkarin ini. Jadi dia kan langsung ini dy per dx-nya kan dia adalah sama dengan min turunan parsial do f terhadap ini ya, terhadap do x dibagi dengan ini do f terhadap y gitu ya. Nah, jadi kalau saya lebih simpel menggunakan langsung. Kalau d per dx-nya jadi turunan parsial dari yang ini tentunya. Nah, jadi f-nya itu yang ini nih. Ini dinamakan fungsi f. Ya bisa Anda buktikan bahwa turunan parsialnya ini kalau langsung ya terhadap x gitu ya, berarti kan dia 3x kuadrat gitu ya. Berarti kan memperlakukan x sebagai variabel, y-nya konstanta, 3x kuadrat. Ini ditambah 6xy gitu ya, 6xy ya gitu ya. 6xy nih gitu ya. Dibagi dengan sama ini terhadap y, yang di bawahnya terhadap y, berarti x-nya dianggap konstanta, maka ini turunnya 0, ini 3x kuadrat gitu ya. 3x kuadrat, terus ini min 3y kuadrat gitu ya. Sama-sama dibagi 3 nanti bisa dibuktikan nanti hasil, semuanya atas bawah bagi 3 nanti hasilnya ini ya. Kan sama. Itu ya, itu kalau langsung. Tapi kalau misalnya Anda tidak langsung, itu memang agak panjang ya, agak butuh usaha sedikit. Jadi biasanya kalau secara tidak menggunakan
kita turunkan, biasanya kita fokus ke karena ini adalah dy per dx ya. Berarti pertama kita fokus dulu ke fungsi apa? Kalau fungsi x-nya dia langsung turunannya. Tapi kalau dia mengandung variabel y, itu harus diturunkan menggunakan 2 kali lah gitu ya istilahnya. Contohnya misalnya gini, ketika di sini mengandung fungsi x saja berarti langsung hasilnya 3x kuadrat. Maaf, Oh iya, jadi x pangkat 3 berarti dia 3x kuadrat ya maksud saya. Nah, kemudian ini mengandung yang fungsi ini, nah yang ini dulu, y pangkat 3. Jadi kita turunkan y-nya ini 3y kuadrat, tapi harus ditambahkan dengan ini, dy per dx-nya. Gitu. Min 3 y-nya kita turunkan. Jadi konsepnya kayak ini aja, kayak fungsi u, kalau kita turunkan kan itu adalah u aksen kali turunan yang di dalam gitu ya, bukan ini, maaf, tapi intinya ini ya, 3y kuadrat, y pangkat 3, 3y kuadrat, dikalikan dengan yang di dalam gitu, maksudnya turunan y-nya itu gitu ya. Tadi y pangkat n 3y kuadrat dikalikan dengan dy per dx. Kemudian, nah ini mengandung variabel y juga nih, maka turunannya adalah ini kita menggunakan konsep UV ya, U kali V gitu ya, U kali V. Kalau berbentuk perkalian. Jadi karena mengandung makanya turunannya adalah turunan dari yang ini dulu gitu ya. 3x kuadrat itu 6x y gitu ya. Dikalikan dengan turunan dari y gitu ya. Itu adalah 3x kuadrat. Yang ini ya 3x kuadrat y per dx. Jadi dia menggunakan konsep ini. U kali V itu kan turunan dari U kali V. Ini 6x U aksen V ditambah UV aksen kan gitu kan, biasanya gitu ya. Jadi ini makanya di sini U aksennya ini 3x kuadrat. Turunannya adalah 6x. V-nya Y kan jadi 6xy gitu. Ditambah UV aksen gitu ya. Jadi U-nya tetap ini 3x kuadrat. Turunan dari Y ya ditulis seperti ini. Kemudian disederhanakan lagi nanti hasilnya ini. Tapi saya menyarankan langsung pakai yang ini tadi ya. Karena dia lebih cepat lah. Kalau yang cara yang seperti ini dia agak panjang ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat untuk pertemuan 11 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.